Anda sering mendengar istilah brain rot? Apakah Anda tahu apa itu brain rot? Belakangan ini sering kita dengar istilah anomali brain rot diiringi dengan tren konten yang menggunakan karakter-karakter absurd hasil kecerdasan buatan AI yang menggabungkan hewan, benda, dan elemen fantasi dengan nama-nama yang terdengar seperti bahasa Italia atau memiliki nuansa budaya Eropa dan biasanya disertai narasi suara AI yang melafalkan frasa-frasa konyol seperti diantaranya karakter yang dinamakan Tung 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 Sahur, Ballerina Cappuccino, Tralalero Tralala, Udin Udin Dun, Bombardilo Krokodilo, dan lain-lain. Tentu nama-nama aneh tersebut sering kita dengar dari anak-anak kita. Meski terdengar aneh dan berbentuk karakter-karakter absurd, nyatanya banyak anak-anak menyukainya, bahkan anak-anak kita. Jika ini terjadi pada anak-anak kita, waspadalah. Jangan abaikan itu, karena faktanya itu bisa menjadi indikasi bahwa anak kita mengalami brain rot. Ya, brain rot yang berarti kebusukan otak. Brain rot atau pembusukan otak adalah istilah yang menggambarkan kondisi penurunan fungsi kognitif dan mental akibat konsumsi berlebihan konten digital yang tidak berkualitas atau tidak bernilai. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan kemampuan mengingat, fokus, dan berpikir kritis, serta dapat berdampak pada kesehatan mental terutama anak-anak. Berikut beberapa gejala anak yang mengalami brain rot. 1. Waktu melihat layar gadget atau screen time berlebihan. Mayoritas waktu dihabiskan menatap layar gadget tanpa ada tujuan yang jelas, sekedar killing time saja, ketimbang melakukan hal-hal yang lebih positif dan kreatif. Padahal ada banyak hal seperti membaca buku, menggambar, bermain permainan fisik di dalam atau luar ruangan, membantu pekerjaan rumah, atau mengulas pelajaran sekolah. 2. Sulit fokus dan mudah teralihkan. Akan sulit sekali mendengar, melihat, dan menyimak satu topik lebih dari 30 menit. Mereka hanya akan segera bosan dan menghindar. 3. Senang informasi instan. Kalaupun menonton video, lebih memilih yang berdurasi pendek. 4. Suka dengan konten-konten yang tidak bermakna atau unfaedah. Konten yang dipilih biasanya bersifat random, tema yang absurd, bahkan tanpa alur. Seperti halnya karakter-karakter animasi anomali yang sedang populer di medsos saat ini. 5. Mengabaikan interaksi sosial. Menghindari berhubungan langsung dengan orang-orang dan dunia luar, bahkan jarang bermain bersama teman sebayanya sekalipun. 6. Menunda pekerjaan dan malas. Jika ada satu tugas, lebih memilih mengerjakannya nanti saja, sampai akhirnya malah diabaikan dan tidak dikerjakan. 7. Gelisah jika tidak melihat layar gadget dalam waktu lama. Akan kebingungan sendiri, tidak tahu harus melakukan apa, hingga akhirnya bad mood. 8. Impulsif. Bermasalah dalam mengendalikan emosi dan perilaku, dikenal dalam istilah gaulnya sumbu pendek, tidak berpikir panjang dalam mengambil keputusan dan tindakan, tidak jarang mengabaikan unsur etika dan norma. 9. Mudah stres dan mudah menyerah. Jika dihadapkan suatu masalah, bahkan yang sederhana sekalipun, akan cepat menyerah dan putus asa, bahkan sebelum mencoba mencari solusi, yang berakhir stres dan melakukan hal-hal di luar nalar bersifat negatif. 10. Underestimate terhadap generasi sebelumnya. Seperti halnya terhadap orang tua, setiap nasihat dan pendapat orang tua disepelekan dan diabaikan, merasa generasi mereka lebih tahu segalanya dibanding generasi sebelumnya. Jika terdapat 3 saja di antara gejala-gejala tersebut pada anak Anda, mungkin anak Anda mengalami brain rot. Anda harus segera mengambil tindakan terhadap anak Anda. Berikut langkah-langkah yang bisa Anda ambil untuk mengatasi anak yang mengalami brain rot. 1. Detoksifikasi digital. Batasi waktu penggunaan media sosial atau gadget. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur. Kurangi berlangganan aplikasi yang tidak penting. 2. Tingkatkan aktivitas fisik dan sosial. Olahraga secara teratur. Luangkan waktu untuk berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Berpartisipasi dalam aktivitas sosial. 3. Pilih konten berkualitas. Konsumsi informasi dari sumber terpercaya. Hindari konten yang hanya menawarkan hiburan instan.
4. Latih keterampilan berpikir kritis. Membaca buku, artikel, atau mengikuti diskusi yang mendalam. Melakukan refleksi terhadap informasi yang diterima. 5. Latih otak dengan aktivitas yang menantang. Belajar keterampilan baru, misalnya bahasa asing, bermain musik, bermain game strategi, memecahkan teka-teki. 6. Atur ritme otak. Tetapkan jam tidur dan bangun yang teratur. Luangkan waktu khusus untuk kerja atau belajar, hiburan, dan istirahat. 7. Jika gejala serius, berkonsultasi dengan psikolog jika merasa depresi, cemas, atau kehilangan minat. Penting untuk diingat, brain rot adalah kondisi yang bisa diobati dengan perubahan gaya hidup yang konsisten. Jika Anda atau anak Anda merasa mengalami brain rot, jangan ragu untuk mulai mencoba langkah-langkah di atas dan lihat perbedaannya. Jadi tidak perlu panik, tapi tetap waspada. Salam sehat.